Nabi Muhammad ayahnya Abdullah, Abdullah ayahnya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ayahnya Hashim, Hashim ayahnya Abdul Manaf, Abdul Manaf ayahnya Qusay, Qusay ayahnya Kilab, Kilab ayahnya Murrah, Murrah ayahnya Ka'ab, Ka'ab ayahnya Lu'ay, Lu'ay ayahnya Ghalib, Ghalib ayahnya Malik, Malik ayahnya Nadir, Nadir ayahnya Kinana, Kinana ayahnya Khuzaimah, Khuzaimah ayahnya Mudrika, Mudrika ayahnya Mudhar, Mudhar ayahnya Nizar, Nizar ayahnya Ma'an, Ma'an ayahnya Adnan. Coba lihat Adnan. Bu, coba lihat. Tuan ini mau buat dari tadi. Bisa. Mengatur dikit apa ya? Nah, ada usul ibu. Kecepatan tu tadi sudah pengajian kok kita makan lemak di rumah sholat-sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kana hariha la yazighu anha illa halikun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita pada pagi hari ini dapat bersuhu-suhu bersama, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk beribadah di subuh hari ini. Banyak yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ya lunju jago-jago sampai subuh ini leh. Iya bu, cuci tangan orang yang jago leh. Mana saya itu banyak. Orang banyak rumah lagi kau sama buat, tapi nanti kau sedih sebenarnya ikut. Berarti nanti duit sebenarnya ikut. Jadi ingin kalau Pak Wali atau Pak Jorong ingin tahu orang warganya yang layak untuk mendapatkan bantuan bulanan, nah ikut orang ini. So ikut dari duit. Nah, jadi banyak saudara seiman, seakidah, namun yang Allah bangunkan pada pagi hari ini, nah itulah ibu bapak. Maka bersyukur kepada Allah bisa bangun di pagi hari ini dari kematian awak. Makanya jaga lalu itu berdoa. Ada jaga lalu ibu bapak? Bismika Allahumma ahya. Iya itu. Itu bukan tuh. Itu kalau itu aja naik benar. Wa ilaihi. Nah artinya. Nah ini kita tulis kami Ustaz ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, wa ilaihi nusyur, ba'dama amatana, setelah kematian kami. Berarti tadi malam awak ketika lalu itu mati. Allah yang mengatakan ba'dama amatana, setelah kematian kita. Wa ilaihi nusyur, kepada Allah kita balik. Nah, jadi pagi hari ini apabila ruh ke jasad itu artinya Allah kembali membukakan pintu rezeki, Allah membukakan kepada awak pintu kebaikan, Allah membukakan pintu taubat, Allah membukakan kepada awak untuk dapat berbuat yang baik-baik bersama sesama muslim. Nah, jadi ibu-ibu ini kan. Ya lain, bapak lain.
Atau nak kata-kata apa soal ceramah itu mati itu. Soal ceramahnya lalu mereka. Antu kok ada wasuwi di ibu kurang sedang ceramah, kemudian katakan lo dari itu aja Yasin coba. Yasin. Betul begitu. Karena ini kawan akrabnya kematian. Lalu itu tuh kawan akrabnya kematian. Nah, yang kita takutkan itu sedang mengaji, itu yang lalu. Siapkan yang mengurus sama saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam berpulang ke rahmatullah itu aku mengurus masjid. Itu contohnya Pak. Tapi tidak masjid sikor, masjid kampung. Bila indahnya sudah pengajian pada pas kalau pintu masjid diganggu sekali. Tapi tadi kata kalau cuma sedang pesan dari di masjid. Nah itu ya. Jadi kita bersyukur ke Allah bisa hidup kembali untuk bisa berbuat kebaikan, berbuat taubat. Karena semua kita punya dosa, kalau sombong. Tak ada di antara kita tidak punya dosa Bapak Ibu. Semuanya punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun kecenali. Semua anak Adam itu punya dosa. Tak ada orang yang sempurna, tidak ada. Ada kekurangannya, ada aibnya, ada dosanya. Semakin kita membuka dosa orang, semakin kita membuka aib orang, maka semakin Allah buka aib awak ke orang. Maka anak kuliah ibunya bapak untuk menghina Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini aku mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah diajak bersilaturahim dan berbagi ilmu sekaligus belajar kepada ibu bapak di pagi hari ini. Tentu dah elok loh bapak ibu kalau aku langsung berceramah itu perkenalan seketika apa? Ya bu, dari tadi mata ibu kamu juga macam ni. Iya, tak ada kena lain apa kamu loh. Seolah-olah ada pertanyaan yang tidak terselesaikan di kepala ibu bapak. Ustaz, kalau bapak ini atau ada iya bu, dugaan aku. Jadi nama aku Aulia Rijal. Saya bapak Aulia Rijal. Ambo aslinya adalah Bermuki. Lahir tanggal 8 bulan 8 85 tanggal 8 bulan 8 85. Jadi umur aku kinilah 37. Tua ibu. Tapi kecil orang nonton SMA ada belum? Sudah 17 dia kecilnya. Berapa dah berapa ibu ya? Berapa uban? Aku SD di kampung halaman di Adale, kemudian masuk sanawiyah Batu Sangka, MTSN Batu Sangka. Guru aku dari semua guruku Ibu almarhumah Zulisma. Betul asa tu ya. Sima gua adalah guru aku kayu. Marhamah. Ibu Marhamah Ahmad. Ibu Marhamah masih ada? Mereka. Kemudian dari Senawiyah Batu Sangka, aku melanjutkan sekolah ke Mankoto Baru pada Panjang, MABK Mankoto Baru. Jadi aku kaki kopai sekolah berpanjang lu apa ibu? Si kocok ya, yuk subuh jam 1:30 subuh itu aku naik oto dari Andale, naik oto Manggale ke pada Panjang, oto Minang Jaya. Bawa oto Manggale di Andale itu apa ibu? Situ aku numpang ke sekolah. Sampai subuh dari kurang selalu apa ibu? Aku anak empat seorang berangkat dari Andale ke pada Panjang. Ibu pada Panjang naik oto karya abadi ke Bukit Tinggi. Nah, tapi dia turunnya di Kota Baru. Nah, seperti itu tiap minggu tu ibu. Nah, tiap pagi-pagi subuh-subuh dingin-dingin. Jadi ketika lewat di sekolah ini, bapak ibu sekalian, taraso dan dinginnya ketika masuk-masuk ke sekolah dulu. Dari Mankoto Baru tak selesai 2004 dapat beasiswa dari Kementerian Agama melanjutkan sekolah ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, jadi 2004 aku dapat beasiswa
berangkat kuliah ke Mesir. Mesir itu Bapak Ibu, oke di Semabua, bahasa Sangka, bahasa Semabua itu Mesir. Mesir itu di antara dua benua Asia dan benua Afrika, tapi juga masuk kawasan negara Timur Tengah. Nah, jadi Mesir itu negara Timur Tengah yang merupakan negara Arab yang banyak lahir para ulama dan banyak para nabi di situ. Makanya Mesir itu bergelar dengan Ardul Anbiya, negeri para nabi. Wa Ardul Kinanah, negeri Kinanah, karena di situ banyak peradaban-peradaban itu, sampai imperium di situ. Pertama imperium Faraonik itu masa keemasan Fir'aun. Jadi itu bahasa Latinnya Faraonik. Jadi siapapun yang jadi raja di Mesir itu bergelar Fir'aun. Sama di datar loh. Siapapun yang jadi kepala daerah di tanah datar itu bergelar bupati. Nah, meskipun namanya Pak Eka Putra, Pak Almarhum Irina Tirmizi, tapi kalau ini penguasa di tanah datar berarti ini bupati. Nah, bisa bupati itu cuma buah. Kalau kompak cuma buah, cuma buah dibeti. Nah, kedua Mesir itu dikuasai oleh dinasti Helenistik itu Yunani. Nah, Yunani Bapak Ibu. Makanya di Mesir itu lahir Alexander Great, Alexander Agung, itu kan di kota Alexandria di Mesir. Dan ketiga, Mesir itu dikuasai oleh Koptik. Koptik itu orang-orang Kristen Koptik. Nah, dan sampai Mesir dikuasai oleh dinasti Islam pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Jadi Mesir itu dikuasai pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu apa dulu kuliah, tapi bukan kuliah Kristen. Nah, indah, tetapi menguasai dan belajar tentang keislaman. Nah, ibu bapak yang berbahagia, itu sedikit perkenalan tentang sekolah. Kemudian keseharian Nambo di tanah datar diamanahkan untuk menjadi ketua Ikatan Persaudaraan Haji dan Umroh Indonesia Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu membimbing jamaah haji dan jamaah umroh di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat haji 2023, 2025 itu manasibnya bersama dengan kita di Kabupaten Tanah Datar, KPIH, kelompok pimpinan ibadah haji. Nah, itu aku yang membimbing ibu bapak. Kemudian juga membimbing jamaah umroh. Jadi mohon doanya dari ibu dan bapak, insya Allah 12 September atau Jumat depan malamnya itu beberapa jamaah di Tanah Datar, ada 100 jamaah ibu bapak dari Semabua ada sekitar sampai balik orang berarti ya, sekitar sampai balik orang. Nah, kita insya Allah akan pakai umroh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa dari ibu dan bapak, Abu Rakit sama pada tua dan keluarga serta dosana itu risiko untuk menjalankan perintah Allah bagi yang mampu melaksanakan ibadah umroh. Kemudian ibu bapak, status Sambo telah menikah. Nah, itu tadi yang tunggu-tunggu ibu-ibu dari wajah-wajah itu coba bisa kami tahu dulu ya. Jadi sudah menikah, kurang rumah, ambo orang pernah menjang bawang nanti kok. Nah, jadi kalau ambo turun pada menjang bawah, ke bawah contoh bapak ibu, mentok nampak di muka tu rumah hantu rumah pada tu ya. Jadi kamu ambo nanti kalau istri nanti di pada menjang bawah. Nah, istri pakai kainnya atau cicit di bawah tu dia Buya Umar. Dia berbakri. Nah, anak ibu Jus'ah, itu istri aku, anak ibu Jus'ah. Dia dulu guru FDI dan TU, meninggal di usia 53 tahun 2003. Nah, sebab matinya dia Ustaz, dia kekuningan ibu, kekurangan darah. Nah, jadi
kita doakan mudah-mudahan almarhumah dalam kumpul sampai dapat ke lapangan bare dapat keringanan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu sekedar perkenalan dari aku menambah keakraban awak. Jangan-jangan suhu nanti di pasar semampu Bapak Ibu. Ambo cukup nanti pasar semampu Bapak. Kadang hari Senayan pengajian juga beli sate ayam di sebuah Bapak Ibu. Lama sate ayamnya. Nah, itu sekaligus beli semangku. Nah, itu beli agak di dalam aja istri. Nah, coba nanti di sini. Ma tahu bersubuh awak ibu bapak, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kajian awak ibu bapak yang berbahagia adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul iku di berbagai tempat aku cerita, di berbagai tempat aku kisahkan. Karena ikutan awak, kekasih awak yang akan magia syafaat kepada awak adalah Rasulullah nantinya. Ibu-ibu dan bapak-bapak kenal dengan Rasulullah? Tahu nama, tapi Nabi kan ada Rasulullah. Nah, tapi Nabi bapak 1400 tahun yang lalu inyo rindu dengan ibu bapak. Tapi dia tak kenal Bapak Ibu. Dia mungkin tak tahu, tapi dia rindu je Bapak Ibu. Ada Nabi ketika kumpul-kumpul dengan para sahabat yang disebut dengan sahabat dalam mereka yang bertemu dengan Nabi, mencari wajah Nabi. Ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudara saya, kata Nabi. Lalu para sahabat yang duduk dengan Nabi. Nah, sahabat itu artinya mereka yang bertemu dengan Nabi, melihat wajah Nabi, bercakap-cakap dengan Nabi. Nampak ini wajah Nabi itu digelari dengan sahabat. Dengan syarat itu beriman. Ada juga yang masuk wajah Nabi, bercakap-cakap dengan Nabi, namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Janda tak apa? Abu Lahab, Abu Jahal itu masuk wajah Nabi, Pak. Tapi dia tak beriman ke Nabi. Nah, apa bedanya? Beda sahabat di masa Nabi yang mencari Nabi dengan yang tidak. Yang disebut dengan sahabat adalah pada masa Nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi, mencari wajah Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi kalau dia tidak beriman ke Nabi, meskipun mencari Nabi, ini tidak digelari sahabat. Nah, sahabat yang mencari Nabi ketika itu mencari alasna bi ikhwanika. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Faqala Nabi mengejek, bal antum ashabi. Engkau sahabat aku. Ikhwani, adapun saudara aku adalah hum, mereka yang beriman, yang mereka yang tidak pernah melihat aku, tak pernah bercakap dengan aku, walakinna yu'minuna bi, tapi mereka beriman kepadaku. Gitu kok. Gitu kok siapa? Saudara-saudara Nabi. Ada Bapak Ibu pernah mencari Nabi? Basuh wajah Nabi? Bercakap-cakap dengan Nabi? Tapi beriman kepada Nabi, awak saudara Nabi. Akhirnya Nabi, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudara saya. 1400 tahun yang lalu Nabi rindu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia itu Nabi kau Ustaz. Iyo, Nabi kau nanti nak makan syafaat kau. Nabi lah nanti yang kau membela awak di hadapan Allah. Iyo ya Allah, tu kita urus masjid Muhammad tu, iyo selawat kamu. Dibela dengan Nabi nanti ibu bapak. Batu itu karena Nabi kau merupakan manusia yang mulia. Nabi merupakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tulis namanya dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamul anbiya'i wal imam segala para nabi dan rasul. Batu Allah cinta itu karena Nabi ku memiliki keluarga yang baik. Dari silsilah saja ibu dan bapak, Nabi ku merupakan silsilah keluarga terbaik di permukaan bumi. Nah, siapa contohnya? Nabi Muhammad, ayahnya siapa? Abdullah. Ayahnya Abdullah, Abu Talib, Abdul Muttalib.
ibu-ibu lah ngecek jo ada nama gigi ada tidak. Abu Thalib, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, ayah Abdul Muthalib. Hashim, masya Allah, ayah Hashim. Tapi jadi apa ya? Jadi jadi apa? Ayah Hashim, Abdul Manaf. Itu ayah punya bapak kasih itu ke Nabi. Keluarga Nabi udah tahu dong. Sama untuk orang cari jodoh ibu dan bapak. Siapa calon jodoh anak awak? Orang Sunayamkan anak siapa? Anak siapa? Dobi lah. Ada mungkin orang kamu makin anaknya kalau kayak tertentu bapak ibu. Minimal kaji itu siapa kakeknya, keturunan Rawajini atau Indah. Hati dengan tuntutan zaman hari ini itu matanya tuh laba SK atau adun. Ya tahu. Bukan salah pertanyaan itu Indah, tapi memang tuntutan zaman hari ini menuntut pria itu ada pekerjaan untuk bertanggung jawab terhadap istrinya. Nah itu untuk menikah bukan? Kini yang akan menjago awak di akhirat. Jangankan untuk Nabi ibu apa? Untuk dituduhkan seseorang menjadi datuk minyak mama itu harus adu ranji. Betul apa Pak? Kalau tidak bisa ya, ia udah jadi penghulu awak ranji. Dari siapa dapat? Nah, di mana awak berupa di mana pada perkuburannya, di mana silsilah ini mengkodinyo dibunuh untuk dimambau dalam aku ranji panjang ranji itu sampai kati-katinya. Nah, aku lagi ikut Nabi Muhammad ayahnya Abdullah ayahnya Abdul Muthalib ayahnya Hashim ayahnya Abdul Manaf ayahnya Qusay ayahnya Kilab ayahnya Murrah ayahnya Ka'ab ayahnya Lu'ay ayahnya Ghalib ayahnya Malik ayahnya Nadir ayahnya Kinana ayahnya Huzaimah ayahnya Mudrika ayahnya Mudhar ayahnya Nizar ayahnya Ma'an ayahnya Adnan. Coba lihat Adnan. Bu, coba lihat. Tuhan ibu gua dari tadi. Bisa. Mengenai dikit kamu ya. Nah, jangan rusuh ibu. Kecepatan tuh tadi sudah pengajian kok kita makan lemak di rumah sholat. Negaranya berarti. Ikut ranci Nabi berapa? 21 ranci Nabi. Jadi Rasulullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Ka'ab, Murrah, Ghalib, Fihir, Malik, Nadir, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudhar, Nizar, Ma'an, Adnan. 21 ranci Nabi ikut sepakat para ulama bahwasanya itu merupakan ranci garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ulama dalam ranci ikoko indah ada orang mabuk, tidak ada orang pejudi, tidak ada orang berzina. Jangan ranci de keturunan-keturunannya kakek-kakeknya di antara rancak lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling rancak. Dan dengan Nabi keakhlakan Nabi tidak bisa dibandingkan dengan para Nabi yang lain. Betul itu karena para Nabi memiliki karismatik masing-masing. Nabi Muhammad memiliki tempat istimewa di sisi Allah. Akhirnya Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad pemilik akhlak yang agung. Nah, oke Nabi Muhammad ibu bapak sekalian, awak berselawat ke Nabi Muhammad karena dari garis-garis keturunan yang mulia. Dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah perbedaan ranci bapak. Kau ranci lah berbeda. Batu begitu. Lah jauh buahnya keturunan daripada kakek Nabi di atasnya. Dan banyaknya para umat yang Allah hancurkan.
Sehingga bukti-bukti otentik ilmiah siapanya, di mana sawahnya, di mana ladangnya itu dapat semua ya Pak. Karena umat-umat terdahulu banyak yang Allah hancurkan. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya keturunan para nabi itu sepakat para ulama. Contoh, Nabi Ibrahim si anaknya dari pernikahannya dengan Hajar. Nabi Ibrahim kan dua orang rumahnya Pak. Pertama Siti Sarah, kedua Siti Hajar. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah awal-awalnya tidak dapat anak. Lalu Nabi Ibrahim menikah cerai dengan Siti, dengan Hajar dapat anak. Sarah cemburu, ya Bu. Jambu dah dapat, jinju dapat, adik Sarah ko cemburu. Allah perintahkanlah Hajar dan anaknya Ismail untuk hijrah ke Makkah. Jadi wajar rasa cemburu ibu-ibu. Nah, jadi Nabi Ibrahim pernikahannya dengan Siti Sarah, lahir anak Ishak. Ishak Nabi itu sepakat para ulama. Ishak, Yakub, kemudian taruh ke bawah ibu di Nabi Isa alaihi salam. Ibu di Nabi Isa. Isa Nabi itu sepakat para ulama. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar lahir anak bernama Ismail. Ismail Nabi atau tidak? Nabi, aku sepakat para ulama. Setiap ranji-ranji yang di situ tuh para nabi dan rasul itu sepakat para ulama kalau itu anak keturunan mereka. Betul itu Ustaz. Karena lagi kaji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianalisa oleh manusia, ranji-ranji garis keturunan para nabi iko merupakan risalah Allah yang akan mereka sambungkan kepada para manusia. Jadi dari Nabi Ibrahim bernikah dengan Siti Hajar, lahir anak Ismail. Dari keturunan Ismail lanjut ke bawah ibu di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu itu jaraknya 500 tahun. Cie dua ayahnya tuh. Nabi Isa taruh kaki tiba Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tiba kaki tiba Nabi Ibrahim. Makanya awak dalam salawat mengucapkan wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Talibun kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kok bapak kulo nama Nabi Ibrahim di situ padahal selawat untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim merupakan ayah daripada banyaknya Nabi dan Rasul. Coba ibu saya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, 5 keturunan Nabi-nya Pak. Tapi tipu di Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Muhammad. Para jumlah para nabi dan rasul itu Bapak? Jumlah seluruh para nabi dan rasul 214.000. Bahasanya Bapak? 200 sampai pada ribu itu dari garis keturunan Nabi Ibrahim paling banyak. Tapi yang wajib awak imani hanya 25. Nah, itulah tadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Nabi Muhammad. Ada apa yang lebih Bapak? Oh, kaji-kaji pagi mendelik kau ini dijadikan model kasur. Jadi saya goreng kotak lalu dibuka. Insyaallah ada sudah goreng ya. Nah,
Makanya ibu-ibu bapak yang berbahagia, kalau awak tahu dengan garis-garis keturunan Nabi, awak akan tumbuh rasa cinta. Sama untuk orang Amerika, banyak kan contohnya tidak tahu juga orang itu. Dan nama begitu timbul. Ketika dijodohkan saja langsung, iyo sepakatnya seminggu 2 minggu, kadang hari kape minggu lah banyak cacat dan sebagainya bersuruh. Karena belum ke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut tentang ranci Nabi. Ya Bu. Lepas di Ibu lepas catat. Catat. Ikut catat. Pakai otak saya. Ikut catat. Mulai video doktor ya udah mau video. Habis itu kalau subuh-subuh berjamaah ibu je bapak bawa itu dulu je. Itu dulu apa sosiko tu Bu? Pensil. So, dia harus buat. Tu bawa kertas cek apa sama buat tu? Kertas. Bawa pintu dulu cek, bawa kertas cek tu catat. Oh, itu yang sampai Ustaz. Saya kok indah-indah ibu bapak besok ada cari ke cucu awak. Oh, pengajian yang disampaikan deh Ustaz Aulia Rijal di Masjid Simabua. Dibaca cucu awak. Oh, tentang Rasulullah. Hadir Rasulullah. Makanya para sahabat, ibu dan bapak, kalau menyambi nama Rasulullah itu cintanya luar biasa. Ibu saya cinta. Yo kenal keluarga Nabi, yo kenal istri Nabi, yo kenal anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi orang yang luar biasa. Anak-anak Nabi siapa apa? Anak Nabi yang laki-laki ada 3 orang. Siapa saja tu? Pertama siapa nama anak Nabi? Hasan Husain cucu. Anak Nabi yang laki-laki yang pertama namanya Qasim. Nan kedua Abdullah. Nan ketiga Ibrahim. Tua nama anak-anak Nabi yang laki. Tapi ketiga anak Nabi yang laki-laki itu meninggal Pak. Anak-anak Nabi yang laki-laki ketiga-tiganya meninggal. Batu kok meninggal Ustaz? Kalaulah salah satu di antara anak Nabi yang laki-laki kau hidup, pastinya jadi Nabi. Berarti Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Karena Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak Nabi. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ismail. Ismail Nabi. Setiap Nabi melahirkan anak, setiap Nabi memiliki keturunan anak laki-laki berpotensi besar menjadi Nabi. Nabi Muhammad anak yang laki-lakinya ada 3 orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ibrahim itu dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah merupakan perempuan yang berasal dari negeri Mesir. Makanya orang Mesir itu bangga-bangganya Pak Ibu. Oh, kami kok merupakan dari anak keturunan dan keluarga para nabi itu. Karena istri Nabi salah satunya nama Maria Al-Qibtiyah, berasal dari negeri Mesir. Nah, ketiga anak laki-laki itu meninggal. Hikmah meninggalnya ketiga anak laki-laki Nabi Muhammad adalah membuktikan kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar penutup sekalian Nabi dan Rasul. Nah, kalaulah sempat ikrit saja salah satu di antara anak Nabi yang laki-laki, pastinya jadi Nabi. Berarti Nabi Muhammad tidak benar khatimul anbiya wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Anak Nabi yang perempuan siapa Pak? Ruqayyah, siapa? Ummi Kulsum, Zainab, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Fatimah dengan Ali lahirlah cucu Nabi bernama Hasan dan Husain. Dari keturunan Husain Bapak dan Ibu, nah disitulah berkembang keturunan Nabi Bapak Ibu dari anaknya Fatimah. Nah disitu banyak berkembang keturunan Nabi. Nah disitulah mereka yang menasabkan dirinya sampai dan bergelar Habib Bapak Ibu. Mereka yang dari garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini Bapak dan Ibu garis keturunan itu masih ada. Karena ada ranci.
Karena ada ranji. Makanya ibu dan bapak kalau ada ranji awak sama-sama siswa, coba Pak Ibu cari di rumah balik. Orang-orang tua awak sama dulu tu kan imai-imai orang. Imai-imai apa sih kalau tu Pak? Hemat Orangnya di mana banyak manuskrip kuno itu disimpan. Itu cari ibu bapak. Kita kok garis keturunan dari mana? Jangan-jangan bapak ibu garis keturunan para nabi dan rasul. Tapi awak tak sadar. Jangan-jangan ibu bapak dari garis keturunan orang Belanda. Karena Indonesia pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda. Jangan-jangan ibu bapak garis keturunan orang Jepang. Karena pernah dijajah 3,5 tahun deh Jepang. Kalau pagi-pagi kan apa ada aku atau orang Jepang aja. Sipi-sipi saja. Kalau yang anak ke belakang ini terus seperti bentuk banyak keturunan orang-orang Papua. Agak hitam agak galak seperti itu. Hitam-hitam kereta api walaupun hitam banyak menanti. Coba lagi Bapak Ibu. Coba lagi jangan-jangan itu garis keturunan para ulama. Itu garis keturunan para nabi dan rasul. Atau itu garis keturunan daripada orang dan bajinnya. Makanya memang betul Bapak Ibu di Minangkabau. Kenapa untuk menjadi datuk itu harus orang bajinnya, orang yang Pinyo kok Syria balik kan? Pinang balik kan? Ya memang ada tiap garis itu tuh memang harus ada Pak Ibu. Tak bisa kalau tak ninyo dulu. Memang ninyo ibunya patutnya mungkin ninyo. Nah, memang ninyo itu memang betul Pak Ibu. Jadi untuk menjadi penghulu di Minangkabau memang harus orang yang pakai mungkin untuk didudukan menjadi tentu. Karena ada garis itu dia. Begitu pula Rasulullah SAW itu ya Bapak. Tidak satu orang untuk bisa dikatakan garis keturunan Nabi. Nah makanya hari ini ibu Bapak sekalian, Nabi dan Rasul tak ada deh Bapak Ibu. Nabi dan Rasul tak ada deh. Nah, maka kita memuliakan keturunan Nabi, kita memuliakan ajaran Nabi dan kita menyelamatkan agama dengan dakwah kita. Yang bisa berdakwah dengan tanda tangan, berdakwah dengan tanda tangan. Pergunakan tanda tangan kita selagi laku untuk kepentingan agama. Yang bisa berdakwah dengan harta, sumpah karena harap itu mau nama saja. Beberapa minggu yang lalu aku buang air di situ, Bapak. Aku ada bisa semabuk, kira waktu di buku itu masih belok di situ gitu. Nah, jadi kecil tukang di situ kan, jangan sibuk buang air Pak. Kami sedang belok, ke situ sih. Di situ aku buang air. Aku ada Bapak Ibu harap pergunakan untuk pembangunan sampai U2. Kalau ada Bapak Ibu memiliki kekuasaan atau memiliki kewenangan atau memiliki kelebihan yang lain-lain, pergunakan itu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kamu itu Bapak Ibu. Kalau tidak dari kini kita membantu agama Allah, mensyiarkan agama Nabi, kemudian membesarkan asma Nabi, membesarkan asma Allah kepada para kawan-kawan awal, bila kita berjuang untuk agama Ibu Bapak. Kalau sementara mati meninggal. Kan ada syakir itu Ibu Bapak, ada Ustaz Saderi Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Betul apa Ibu? Ya, pernah aja cara masih kok? Juga tuasa saja. Orang kaya, coba Ibu, dimatinya dikatakan orang kaya. Ayo Bapak ada serambut dimati. Coba lihat Pak, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang bersandar. Jadi ibu sandar belakang, apa ada sandar Ustaz? Ustaz Aulia Rijal, ibu dia pun dikorin ibu mati. Jadi satu itu pasti mati. Sebelum mati, pabailah amal, bantu agama Allah. Nah, yang kan sempurna tidak ada Bapak Ibu. Menunggu sempurna awal untuk berdakwah tidak ada. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan manusia yang sempurna dari kekurangan dan dosa serta kekhilafan. Tidak ada semua.
Umar bin Khattab Bapak Ibu khalifah Nabi yang kedua setelah Abu Bakar itu pembunuh tuh. Khalifah Nabi yang kedua Umar bin Khattab itu pembunuh dulu tuh. Nah, kemudian Umar bin Khattab ingin membuat anaknya Idris, ingin membunuh Nabi, menghalangi dakwah Nabi. Tetapi ketika masuk dalam agama dan mulia itu Bapak, orang yang pertama kali menghunuskan pedang, siapa yang macam-macam, siapa yang mengkotori dan menghina Nabi Muhammad, kamu pancung kalau aja. Jadi kalau sempurna Bapak Ibu menunggu untuk menyampaikan agama, tidak ada dia terus sempurna Bapak Ibu. Punya kekurangan kita masing-masing termasuk aku. Tapi di tengah kekurangan itu itulah kita berdakwah. Jadi menyampaikan pesan agama, menyampaikan pesan hadis Nabi, kok tidak harus ulama itu. Majak orang sholat, majak orang berzakat, menyuruh kebaikan, itu tugas kita bersama. Tetapi menetapkan hukum, memfatwakan hukum, aku baru ulama. Maka fatwa, aku baru ulama. Tapi majak orang sholat, majak orang berzakat, majak orang beribadah ke Makkah, majak orang beribadah untuk hal-hal yang lain, itu tugas kita bersama. Nah, makanya dalam kesempatan hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, aku juga mengajak kepada ibu dan bapak, kalau ada Bapak Ibu yang memiliki kelebihan harta, rezeki ibu bapak mampu awak secara fisik, mampu awak secara materi, bisa Bapak Ibu pergi ke Makkah, pergi ke Makkah. Insya Allah rombongan kita Bapak Ibu pergi ke Makkah tanggal 10 September di Solo, satu orang di Tanah Datar. Nah, pemberangkatan berikutnya ada bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, juga berangkat dengan peraturan nanti mudah-mudahan ibu Bapak, Juambo juga kawan-kawan yang lain di negara awak di Mariakanko. Mudah-mudahan kalau ada rezeki ibu Bapak, saya makapa awak Ustaz awak yang nak pergi ke Makkah. Nah, sama-sama Ustaz, sama-sama pada tu, sama di sana awak. Waktu itu antah bilo awak gak bisa beribadah dengan badan sehat. Piti ado badan tak sehat. Badan sehat, piti ado. Piti ado badan sehat, awak kabaginantu. Tambah daya piti ke situ. Badan sehat, piti ado minantu Allah. Anak menghalangi lain. Koncoba arisan balioto. Daripada kebukaan cak balioto, anu tu baru ini. Nah, untuk berisangki acak atau untuk Pamika Putra. Dia warnanya barang harganya 900 juta. Tapi ini karena nafsu ibu bapak tabali juga. Akhirnya rumah gadang tabali, moto mewah tabali, sudah bali rumah, sudah bali oto awak mati. Siapa yang menikmati rumah awak bapak? Siapa yang menikmati oto ibu? Kok ibu dia apa-apa meninggal, ibu-ibu kok nikah melihat kau berondong lah yang menikmati rumah. Apa-apa dek bangun rumah rancak-rancak 2-3, tapi yang menikah melihat Jo anak bujang yang lebih tua pada ibu. Kok ibu-ibu mati dulu? Apa-apa ini nikahnya melihat saya yang menikmati rumah. Bini baru. Aku bilang itu awal mah. Makanya Bapak Ibu akan cakap Nabi, yutbaqul maitat thalas, fayarji'u ithnain wa yabqa wahid. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Seseorang apabila sudah meninggal, 3 kelompok yang akan mengikutinya. 2 kelompok balik pulang je kelompok jenyo. 2 kelompok yang balik pulang pertama maluhu. Harato sawah nama lupa amin dan babilang ruko toko jokoto bidang inova fanzal itu balik pulang. Bahkan alun ibu-ibu jam apa dimasuk dalam itu kubur adalah anak cucu binantu adik kakak handai tolan lah kuciang-kuciangan mato tutui no papa itu tudennya belum dibetang. Kalau kita sih tidak buat kopi. Nah, itu sawah yang berubah ame berimbang itu yang lagi sawah dan tete kenindan, itu dia punya itu dia tu. Aku dah masuk kubur itu baik.
anak jaminan tu cucu lah mulai para bisa. Nak kedua ahluhu, keluarga, cucu, minantu, kawan awak tu balik pulang tu Pak. Balik pulang. Dah kan apa je mana-mana apa-apa je biar betul Pak. Dia dah mana jian. Kalau kecil pada tu kamu tadi jam 2 ni sudah start. Lain ada tu ibu. Alhamdulillah. Mungkin kau mengantuk ya mau pulang nanti. Nagamu ahluhu, keluarganya Pak. Anak awak, kawan anda itu awak tu balik pulang. Wa yabqa amaluhu. Nak tinggal cuawak salamualaikum sampai membela awak di mahkamah Allah. Yang mahkamah adil, yang seadil-adilnya adalah amal. Amal. Nah kalau amal dulu awak ya dulu dah dapat sembahyang dah ada, puasa dah ada, zakat dah ada, pilih itu cuma setan. Datang orang minta zakat kayaknya ibu bapak, aku piti 2.000 perak, piti 2.000 perak kayaknya. Tapi kalau untuk organ tunggal, undang rayuan itu piti 5 juta aja. Berarti nanti malaikat tanya kayaknya, tanya malaikat kayaknya, album rayuan orang ini aja. Dari dikuatinya itu tanya. Assalamualaikum Bapak, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kau tersinggung karena ayat taranto keturun, terus silakan mangkat kerja pokok dan ini mama, hari ulama jadi pandai, tokoh-tokoh masyarakat mohon dikira mohon segala-galanya. Assalamualaikum